Saudara-saudari terkasih, saya sekarang ini masih sedang berlibur di rumah kakak saya di sebuah desa kecil di Purworejo. Dan ini adalah halaman depan dari rumah kakak saya. Saya sungguh-sungguh merasa bahagia setiap kali saya bisa tinggal dan bersama-sama dengan kakak saya. Beberapa hari sesudah saya datang, seringkali saya menemukan bahwa kakak saya itu jam 3, jam setengah 4 sudah di dapur masak untuk saya. Yang dimasak itu kesukaan saya, ayam ingkung. Karena dia tahu saya suka sekali. Tapi baru-baru ini baru saya sadar dan kemudian saya mendengar dan saya tahu, ternyata ketika awal-awal saya datang ke sini, kakak saya tidak bisa tidur. Dan kemudian saya tahu bahwa dia tidak bisa tidur alasannya karena seneng banget katanya. Karena saya akan tinggal di rumahnya beberapa hari. Dan itu sangat menggembirakan bagi dia sampai dia tidak bisa tidur. Saudara-saudari terkasih, hal-hal seperti itu yang membuat saya sungguh-sungguh memperoleh kekuatan. Saya menyadari bahwa kebahagiaan itu begitu sederhana, begitu luar biasa, tetapi dari hal-hal yang biasa-biasa. Dan ketika saya renungkan, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang bersumber pada orang lain, bukan kebahagiaan yang bersumber pada diri sendiri. Kakak saya bahagia sekali karena saya datang, itu membuat saya bahagia karena kakak saya begitu bahagia atas kedatangan saya. Jadi kebahagiaannya itu berdasar resiprokal karena orang lain. Bukan bahagia karena saya berhasil, bukan bahagia karena saya hebat, tetapi karena kakak saya bahagia, karena kedatangan saya. Demikian halnya dengan kakak saya, dia bahagia karena saya. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang muncul karena orang lain. Maka ini sungguh-sungguh mengingatkan saya. Karena kemudian saya menjadi lebih terbuka untuk selalu sadar bahwa kebahagiaan itu tidak berpusat pada diri sendiri. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya berhasil, bukan karena saya dicintai begitu banyak orang, bukan karena saya hebat, bukan karena saya populer. Hal-hal seperti itu menjadi tidak relevan. Kebahagiaan yang alami, yang otentik, justru karena orang lain bahagia karena saya. Dan karena itu saya menjadi bahagia dengan alasan orang lain. Memang itu ajaran Tuhan kadang-kadang memang kontradiktif. Barang siapa menyayangi nyawanya malah kehilangan. Barang siapa tidak sayang kepada nyawanya malah akan mendapatkan nyawanya. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bahagia. Bahagia, justru bahagianya otentik. Tetapi kebahagiaan yang otentik muncul ketika kita bisa berbahagia karena orang lain. Dan kemudian orang lain berbahagia karena kita. Maka keruwetan menjadi tidak relevan. Tetapi kesederhanaan, ketulusan, itulah yang membuat kita sungguh-sungguh hidup. Maka mengejar kehebatan, mengejar nama baik, menjadi tidak relevan. Karena kadang-kadang dengan kehadiran, dengan kerinduan, dengan ungkapan sukacita yang tulus mengalir dari hati, sungguh-sungguh sudah menggembirakan. Dan kemudian saya mengingat begitu banyak kebaikan dari orang-orang lain yang tertuju kepada saya. Saya jadi kemudian ingat juga salah satunya ketika saya berkunjung, ketika bertugas dulu di pedalaman. Mereka semua libur, sekolah libur, dan kantor kelurahan libur. Dan ketika saya tanya, kenapa libur? Karena pastor datang sambil malu-malu. Sesuatu yang luar biasa dari hal yang biasa-biasa. Dan menurut saya selalu dirindukan oleh kakak saya. Mungkin karena kami sudah mulai tidak muda lagi.
Kakak saya sudah lebih dari 60 tahun dan saya juga sudah lebih dari 50 tahun. Kami sudah mulai sama-sama beranjak menapaki masa-masa senja dan karena itu persaudaraan menjadi lebih erat. Maka menurut saya kebahagiaan kakak saya bukan karena saya membawa sesuatu, bukan karena saya memberi harapan apa-apa, tidak. Tetapi melulu sederhana karena saya saudaranya yang sama-sama sudah bertumbuh dari sejak kecil menjadi besar. Dan saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap keluarga adalah anugerah yang dipilihkan Tuhan, bukan kita yang milih. Meskipun kita kadang-kadang jatuh dan berbuat yang tidak baik, saudara tetap saudara. Tuhan sudah memilihkannya, menetapkannya. Merekalah juga yang akhirnya akan bersama dengan kita sampai kita menua. Dan tetap akan saudara kita. Tidak ada mantan saudara. Karena itu kita semua yang mempunyai saudara, bersyukurlah. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang memang diberikan untuk menemani kita bertumbuh. Ketika yang lainnya pergi, silih berganti teman, saudara tetap saudara. Dan seperti saya, karena saya seorang imam, saya seutuhnya saudaranya. Sampai kapanpun juga. Dimanapun saya ditugaskan ketika saya kembali, saya seutuhnya saudaranya. Dimanapun saya ditugaskan, saya tetap saudaranya utuh. Tidak menjadi milik orang lain. Dan karena itu mungkin membuat kakak saya begitu bahagia ketika saya datang dan tinggal di rumahnya. Tapi ini merupakan anugerah bagi kita semua juga, bahwa kita diberi begitu banyak anugerah, terutama saudara-saudara sekandung, yang kadang mungkin kita sekedar take it for granted. Padahal tidak, Tuhan mau menemani kita dalam suka dan duka, beyond benar salah. Dan seumur hidup, menua bersama, merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita melalui saudara-saudari kita. Dan tentu ternyata yang menggembirakan adalah persaudaraan, kasih yang tulus, respek yang mengalir dari hati yang terdalam. Dan kadang-kadang bukan hanya tergantung pada hubungan darah, tetapi persaudaraan lebih tinggi daripada kepentingan-kepentingan egoistik yang kadang-kadang menyita perhatian kita. Wah, kalau saya punya ini, saya pasti bahagia. Saya kalau mendapatkan ini, pasti saya bahagia. Kadang-kadang justru kebahagiaan yang sungguh-sungguh kita temukan dari hal-hal sederhana yang mengalir dari persaudaraan yang tulus, dari cinta yang murni dari hati. Terutama dari saudara-saudara yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita. Karena hubungan darah yang tidak bisa digantikan. Dan itu terus-menerus sampai kita kembali kepada Bapa. Tetapi juga kadang-kadang persaudaraan muncul bukan karena hubungan darah, tetapi relasi yang begitu tulus dari hati. Maka kita jadi mengerti, saya sendiri selalu diingatkan, apapun yang akan terjadi, yang akan saya jalani bersama umat saya, persaudaraan menjadi yang utama. Kasih yang tulus itu yang mengalir dari hati yang penting. Ada perbedaan, ada kepentingan, ada visi misi pastoral dan sebagainya, bagus sekali. Tetapi persaudaraan, kasih yang tulus sebagai sesama murid Kristus dan sebab putra-putri sebapa, itu yang utama. Dan dari hal-hal yang sederhana itulah kita menemukan sukacita yang sebenarnya. Mari kita menemukan kehadiran Tuhan dalam pengalaman hidup kita yang biasa-biasa dan sederhana-sederhana. Tuhan memberkati.